Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada dan beribadah, untuk berdoa dan bertobat sampai hari ke-26 di bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita suatu pemberian yang sangat diperlukan oleh orang-orang beriman, yakni hidayatut taufik. Di dalam tafsir Al-Maraghi, dengan hidayat taufik yang Allah berikan kepada kita, yakin kita akan dengan mudah untuk melangkahkan kedua kaki ini ke tempat-tempat yang mengundang ridha Allah. Kita akan dengan mudah untuk menggerakkan kedua tangan, melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Lebih luasnya lagi ketika Allah memberikan kepada kita hidayatut taufik, yakin kita akan dengan mudah menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam bulan suci Ramadan ada sesuatu yang sangat istimewa terkait dengan penanggalan 17 Ramadan, bahwa para ulama senantiasa mengaitkan tanggal ini dengan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Nuzulul Quran. Pertanyaannya, apa sesungguhnya esensi di balik Nuzulul Quran sehingga begitu istimewanya Allah menurunkan satu ayat khusus di antara rangkaian ayat-ayat Ramadan, yaitu di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan suci Ramadan itulah, yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sahabat rahimakumullah, jika kita telaah ayat tersebut, maka kita akan menyadari bahwa ada hal yang sangat penting dalam uraian ayat tersebut, yang memberikan gambaran kepada kita untuk mendalami secara lebih jauh tentang kosakata di dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya ketika Allah memberikan keterangan turunnya Al-Quran dengan kalimat unzila fihil Quran, maka terusan ayatnya menjelaskan kepada kita hudalin nas. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekadar turun semata, bukan sekadar bacaan semata, tapi seluruh ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan Anas Allah desain sebagai hudalin nas, pedoman kehidupan bagi seluruh umat manusia. Hudan, kalimat hudan seakan-akan Allah ingin menyampaikan dari Al-Fatihah sampai dengan Anas, semua pedoman hidupmu dari lahir sampai wafat itu dituangkan di dalam Al-Quran. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka yakin Allah akan menjamin kemudahan, kedamaian, ketentraman dalam menjalani kehidupan. Karena itu, perhatikan di pertengahan ayatnya Allah menjelaskan, Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menginginkan hidupmu susah. Jadi jikalau ada hidupnya di antara kita selalu lekat dengan kesulitan, selalu lekat dengan kesusahan, maka boleh jadi yang salah bukan karena Anda kurang hebat dalam menjalani hidup, tapi karena Anda tidak menjadikan isi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya ingin berikan kepada Anda secara cepat bagaimana Allah mendesain ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Ketika Anda dilahirkan, bagaimana supaya ASI ibu Anda mengalir lancar,
Pembagian tugas suami istri berjalan tenang, Quran surah kedua ayat 233. Ketika Anda mulai menginjak usia 2 tahun sampai menjelang balik, Anda mendapatkan pendidikan dini. Ada 4 hal utama di dalam Al-Quran. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai ayat 19. Anda mulai belajar. Bagaimana dalam belajarnya supaya cepat memahaminya? Quran surah 9 ayat 122. Saat Anda belajar, iman Anda juga bertambah selain daripada ilmunya. Quran surah ke-58 ayat 11. Ketika Anda mulai bergaul, menemukan teman-teman di komunitas yang berbeda, supaya tidak terjebak di dalam pergaulan yang tidak baik, maka Quran surah ke-49 ayat ke-13 menjadi patokan Anda dalam bergaul. Anda mulai mencari pasangan, bagaimana cara mendapatkannya? Ketika Anda mulai melamarnya, maka Quran surah ke-4 ayat ke-4 jadi bimbingan bagi Anda. Terjadi pernikahan di dalam Al-Quran surah ke-30 ayat 21. Membagi tugas setelah menikah di Quran surah ke-4 ayat ke-34. Suami mulai mencari nafkah di Quran surah kedua ayat 162. Kemudian seterusnya, saat Anda bekerja, tidak mudah menjalani pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Terkadang ada saingan yang ingin menyingkirkan. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88 bimbingan untuk Anda ketika menghadapi perkara seperti itu. Bahkan ketika Anda kembali kepada Allah dan mendapatkan surganya, Quran surah kedua ayat ke-25. Seluruhnya tertuang di dalam Al-Quran. Jika Anda bisa mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seperti para sahabat melakukannya dulu, maka Allah akan mengangkat Anda dari jahiliyah kepada khairu ummah. Bukankah orang-orang jahiliyah lebih terbelakang daripada kita? Tapi ketika mereka mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, Allah menjadikan mereka khairu ummah. Quran surah ketiga ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.